Halo semuanya, pernah kepikiran nggak apa sih sebetulnya gereja itu? Hari ini kita bakal kupas tuntas apa artinya gereja sebagai sebuah komunitas yang benar-benar hidup. Dan ini bukan soal gedungnya loh, tapi soal kita, orang-orang di dalamnya. Coba deh, jujur, kalau dengar kata gereja, apa yang langsung muncul di kepala? Mungkin sebuah bangunan megah ya, dengan menara lonceng, jendela kaca patri yang indah. Banyak dari kita mikirnya gitu. Tapi apa iya cuma sebatas itu aja? Nah, disinilah kita perlu geser sedikit cara pandang kita. Karena ternyata kata gereja itu asalnya dari bahasa Yunani, eklesia. Artinya, perkumpulan orang-orang yang dipanggil keluar. Tuh kan, dari akarnya aja udah jelas, fokusnya itu ke orang-orangnya, bukan ke tembok dan atapnya. Biar lebih kebayang, coba kita pakai satu analogi seru. Anggap aja gereja itu kayak sebuah orkestra musik yang super besar dan megah. Keren kan? Tiap orang punya perannya pegang alat musik yang beda-beda. Tapi semuanya main bareng buat ciptain satu simfoni yang harmonis dan indah banget. Oke, jadi ini dia perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal bahas kenapa gereja itu bukan sekedar gedung. Terus kita rasain denyut nadi komunitasnya. Lanjut kita lihat gimana kita semua jadi satu tubuh banyak peran. Abis itu kita bedah 4 ciri dan 5 tugasnya. Belajar dari harmoni jemaat perdana yang keren banget. Dan yang terakhir, yang paling penting, gimana kita bisa ambil bagian. Siap? Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, bukan sekedar gedung. Jadi intinya gini, gereja itu bukan soal struktur fisiknya, tapi soal kita orang-orangnya yang kumpul bareng. Baik di dalam gedung maupun di luar temboknya. Ini tuh sebuah persekutuan iman yang mendunia, di mana Tuhan ngumpulin umatnya dari mana aja. Jadi kalau kita ngomongin gereja, kita ngomongin sebuah keluarga global yang super besar. Lanjut ke bagian kedua. Nah, kalau gereja itu komunitas, apa sih yang bikin komunitas ini hidup? Apa ya denyut nadinya? Gampangnya gini, sebuah komunitas itu baru bisa dibilang hidup kalau ada komunikasi dan interaksi yang jalan terus, nggak diam-diaman. Kayak tubuh kita, butuh aliran darah biar tetap hidup. Nah, di gereja aliran darahnya itu ya hubungan dan koneksi antar kita semua. Itulah detak jantungnya. Dan detak jantung ini bukan cuma teori loh, ini benar-benar kelihatan dalam tindakan sehari-hari. Contohnya, ya ini, kita saling perhatiin, saling dukung pas lagi susah, kita layani mereka yang butuh bantuan, dan bareng-bareng jaga persatuan. Ini semua demi kebaikan bersama. Inilah yang namanya persaudaraan sejati. Terus, apa sih yang jadi pondasi dari semua ini? Jawabannya ada di sakramen baptis. Lewat baptis, Roh Kudus itu seolah-olah mengikat kita semua jadi satu keluarga Allah. Makanya, mau kita dari manapun, latar belakangnya apapun, kita semua punya martabat yang sama. Kita semua itu saudara. Sekarang, kita masuk ke bagian 3. Gimana komunitas ini jadi sebuah tubuh yang terorganisir dengan banyak peran berbeda. Kitab suci ngasih kita gambaran yang kuat banget soal ini. Gereja itu adalah satu tubuh Kristus. Coba bayangin tubuh kita deh. Ada tangan, kaki, mata, semuanya beda, tapi semuanya nyambung dan penting. Gak ada yang lebih superior kan? Nah, gereja juga kayak gitu. Nah, disinilah analogi orkestra tadi jadi pas banget. Tubuh ini punya seksi-seksi yang perannya beda-beda, tapi sama pentingnya. Pertama, ada kaum klerus, ini para uskup, imam, dan diakon. Mereka yang memimpin dan melayani. Lalu, ada kaum hidup bakti, biarawan dan biarawati, yang mendedikasikan seluruh hidup mereka. Dan yang terakhir, yang jumlahnya paling banyak nih, yaitu kaum awam. Ya, kita semua ini. Tugas kita adalah membawa misi gereja ke dalam dunia kerja kita, keluarga kita, kehidupan kita sehari-hari. 3 bagian yang berbeda, tapi mainin satu harmoni yang sama di bawah arahan satu konduktor. Oke, kita udah tahu strukturnya. Terus, apa sih tujuan dan misi dari komunitas raksasa ini? Yuk, kita lihat di bagian 4. Jadi, identitas gereja itu punya 4 ciri khas. 1, karena asalnya dari Tuhan yang satu. Kudus, karena dikuduskan oleh Kristus sendiri. Katolik, yang artinya universal alias terbuka buat semua orang dimanapun. Dan apostolik, karena dasarnya adalah ajaran para rasul. Nah, 4 ciri ini nggak cuma jadi pajangan, tapi diwujudkan lewat 5 tugas utama. Pewartaan kabar baik, membangun persekutuan, pengudusan lewat ibadah, pelayanan buat sesama, dan jadi saksi hidup di tengah masyarakat. Teorinya keren ya, tapi gimana sih wujud nyatanya? Nah, buat lihat contoh yang paling sempurna, kita bisa mundur ke masa lalu dan belajar dari jemaat perdana. Mereka ini inspiratif banget. Komunitas Kristen pertama ini yang diceritain di Kisah Para Rasul itu benar-benar contoh nyata dari harmoni yang luar biasa.
Cara hidup mereka itu kompak banget, saling berbagi, nggak egois sama sekali. Saking kerennya, mereka dikagumi sama semua orang di sekitar mereka. Mereka ini kayak orkestra pertama yang memainkan musik Tuhan dengan sempurna. Jadi kuncinya apa? Kesatuan mereka yang dalam banget. Mereka itu tekun belajar ajaran para rasul, rajin berdoa bareng, dan yang paling luar biasa, semua milik mereka itu jadi milik bersama. Nggak ada yang ngerasa ini punyaku. Nah, inilah harmoni yang sesungguhnya, yang dipraktekin langsung. Dari semua cerita tadi, dari konsep sampai contoh nyata, akhirnya kita sampai ke pertanyaan yang paling penting. Terus, apa artinya semua ini buat kita yang hidup di zaman sekarang? Jawabannya simpel. Ayo terlibat. Jadi bagian dari komunitas yang hidup itu artinya kita nggak bisa cuma jadi penonton. Kita harus aktif berpartisipasi. Ingat kan orkestra tadi? Musiknya nggak bakal ada kalau pemainnya cuma diam aja sambil pegang alat musik. Dan setiap dari kita itu dipanggil buat jadi saluran kasih buat orang lain, jadi alat musik Tuhan di kehidupan sehari-hari. Caranya, wah banyak banget. Bisa jadi misdinar, gabung paduan suara, ikut pendalaman kitab suci, atau yang lebih keluar lagi kayak kunjungi panti asuhan, bantu galang dana, atau sekedar jenguk teman yang lagi sakit. Mau besar atau kecil, semua peran itu berharga. Pada akhirnya, inilah pertanyaan buat kita semua renungkan. Musik dari komunitas ini baru bisa lengkap dan harmonis kalau setiap alat musik ikut dimainkan. Setiap dari kita punya peran. Jadi pertanyaannya bukan lagi, ada nggak ya tempat buat saya? Tapi, dalam orkestra gereja yang agung ini, alat musik apa yang akan saya mainkan?